Siang. Shalom. Shalom. Selamat pagi menika nemu teges lho nggih wonten artinipun. Kalau pagi itu masih semangat. Nek wis siang kok meneh sore ki loyo ngoten lho. Pramila maneh kawula. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Pagi. Jos gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, keparengipun wonten ing ADART kalau dipun sebutaken bilih RAT UB Manunggal Budi Sah menawi dihadiri lebih 50% plus 1. Tapi kula dereng mireng kalau diumumke. Nyuwun pirsa Ibu sampun rawuh pinten nggih? 106. Anggotane sedaya 170. Artinya lebih dari 50% plus 1. Berarti RAT hari ini sah nggih? Matur nuwun. Kula dipun paringi menapa menika nglaporaken ngengingi bab keuangan. Saged dipun bikak Bapak Ibu di halaman 9. Monggo keaturan buka halaman 9. Di halaman 9 Darumawi 3 bidang keuangan. Perhitungan hasil usaha. Pendapatanipun UB Manunggal Budi menika asalipun saking ing sepisan pendapatan dari jasa pinjaman. Setahun mendapat 87 juta sekian. Kemudian anggota keluar yang meninggal pernah pinjam kemudian ninggali jasa. Saya total dari 6 orang itu 990.000. Kemudian pendapatan yang ketiga adalah pendapatan bunga dari tabungan bank. Sehingga pendapatan dari UB Manunggal Budi totalnya setahun 88.994.000 rupiah. Hampir 100%, 95% dari rencana. Kemudian biaya yang sudah dibayar Bapak Ibu ada 3. Yang pertama jasa tabungan Natal. Ini dibayarkan kepada Bapak Ibu anggota yang nabung. Diambil kemarin bulan Desember. Itu setahunnya dihitung 6%. Saya hitung setiap bulan 0,5%. Gitu. Jadi totalnya setahun kami membayarkan jasa kepada Bapak Ibu yang nabung di Bank Natal itu totalnya Rp2.015.500. Kemudian administrasi setahun 0,5 juta lebih, 558.283. Ini untuk tinta, untuk kertas, kemudian untuk fotokopi setahun. Kemudian transport dan konsumsi rapat-rapat. Bapak Ibu keparengipun koordinator dan pengurus dan pengawas setiap bulan bertemu. Itu ada snack. Kemudian rapat pleno itu menggunakan konsumsi dan snack dan minum. Jadi totalnya setahun ada 4.500.000 rupiah. Kemudian biaya yang belum dibayar Bapak Ibu. Biaya yang belum dibayar itu kaitannya dengan RAT hari ini. Jadi insentif pengurus dan koordinator setahun 12 juta sekian. Seperti Bapak Ibu bersani 12 juta. Koordinatornya 8, pengurusnya 3. Kemudian yang kedua biaya RAT, biaya hari ini. Yaitu buku laporan sejumlah 170 buku. Per bukunya 6.950. Jadi totalnya 1.181 rupiah. Konsumsi 5 juta sekian, saged bersani. Transport hadir 40.000 per anggota. Doorpress 52 A 15.000. Sehingga yang belum dibayar 26.899.200
Rp238. Ini nanti akan kami jelaskan di penjelasan neraca. Kemudian sisa hasil usaha SHU bersih 100% Rp55.091.945. Sudah kami hitung sesuai perhitungan di Excel. Bapak Ibu bisa membuktikan dengan kalkulator. Pembagian dari persentase itu jumlahnya 100% sudah sesuai ADART yang sudah disepakati Bapak Ibu ketika bersama-sama merencanakan dan membagi SHU 100%. Itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya tidak ingin menjelaskan satu persatu, tetapi persentase itu sudah sesuai dengan ADART yang sudah sepakati rapat anggota tahunan. Kemudian untuk jasa anggota yang 72%, itu keputusan terakhir kemarin yang diusulkan RAT, itu naik menjadi 2% karena dari pembagian dana sosial dihapus, kemudian masuk ke jasa anggota. Semula jasa sosial itu 2%, kemudian dihapus, masuk ke jasa anggota, yang semula jasa anggotanya itu 70%. Perhitungannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jasa simpanan itu 26%, kemudian jasa pinjaman 46%. Pembagiannya seperti itu. Kemudian halaman berikutnya di halaman 10 kita melihat neraca Bapak Ibu. Di situ ada perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022. Kalau kita melihat modal kita itu naik Bapak Ibu. Modal kita naik. Simpanan pokok dari 17 juta itu turun 17 karena tadi sudah disebutkan Pak Budi, itu masuk 3 orang, keluar 6 orang. Simpanan pokok itu setiap orang 100.000 dibayar sekali kontan. Anggotanya 170. Jadi simpanan pokok 17 juta. Kemudian simpanan wajib naik dari 238 menjadi 256 juta sekian. Kemudian cadangan modal juga naik, resiko kredit naik. Kemudian untuk SHU Bapak Ibu, kalau kita melihat SHU tahun 2021 56 jadi 55 itu turun. Tetapi sebenarnya pendapatan kita itu naik. Terus kemana? Larinya ke biaya. Bisa lihat Ibu, biaya YMP, biaya yang masih harus dibayar. Tahun 2021 23 juta. Kemudian biaya yang harus dibayar tahun 2022 26 yuta. Warnini pun apa niku? Transport mau net 30 dadi 40. Konsumsi mau net 30 dadi 35. Antara lain itu. Konsumsi yang dibagikan kepada Bapak Ibu itu loh. Itu kan anggaran 35. Jadi biayanya naik walaupun pendapatan naik tapi tidak seimbang dengan pengeluaran. Makanya kemarin ada pengusulan untuk yang dikatakan Pak Budwi tadi, souvenir. Karena souvenir itu kan bukan biaya. Diperhitungkan kabeh naik nanti SHU-nya medune drastis. Kalau ini kan turunnya hanya sedikit, hanya 1 juta, rakroso. Kemudian aset kita dari 384 juta menjadi 403 juta, lumayan naik. Naiknya itu karena simpanan wajib.
Berikutnya di halaman 11 penjelasan neraca. Penjelasan neraca tidak perlu kami jelaskan secara total. Perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan penjelasan di sini adalah uang masuk setahun, keluar setahun. Jadi saldo awal ditambah uang masuk setahun, dikurangi pengeluaran setahun, seperti itu. Tetapi untuk yang perlu kami sampaikan adalah dana gereja. Dana gereja itu saldo akhir tahun 2021 6.630.000 sekian, kemudian masuk 2022 2.800.000 sekian, kemudian keluar 9 juta itu masuk ke kas bendara majelis, sehingga dana gereja sampai saat ini tinggal 457.000 sekian. Tetapi Bapak Ibu, itu belum termasuk pembagian yang RAP hari ini. Karena yang RAP hari ini belum disahkan, jadi belum masuk ke sini, ke penjelasan neraca, belum masuk ke neraca maksudnya. Masih di SHU atau masih di perhitungan hasil usaha. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanyakan, loh wong sing saiki wae mlebune sakmene kok tigur karek sakmene. Karena sing RAT hari ini belum masuk Bapak Ibu. Nanti setelah RAT disahkan, digedok, masuk, baru Januari masuk, begitu ya. Itu perlu diketahui biar nanti nggak nanya. Berikutnya dana koperasi. Dana koperasi itu tahun 2022 ada masuk 299. Itu dari mana? Itu dari sisa konsumsi Bapak Ibu. Dari sisa konsumsi dan dari sisa administrasi RAT yang tidak terserap. Jadi dana koperasi yang totalnya 5.683.000 sekian, itu sumbernya dari biaya yang rencana dikeluarkan ning ra iso metu. Mergo turah, misalnya RAT bukune orang gawe 100%, mboten gawe 170. Mung sesuai kebutuhan, dan itu lak turah. Padahal wis dihitung metu, dan itu masuknya ke dana koperasi. Termasuk konsumsi sama. Jadi dana koperasi itu asalnya dari sisa dana yang seharusnya keluar tapi ora metu, ora digunakake karo pengurus, karo pengawas. Ini dikembalikan ke kas koperasi, rekeningnya dana koperasi. Ngaten Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dana yang lain, itu penerimaannya, pemasukannya sesuai pembagian prosentase seperti yang tadi kami sampaikan di penjelasan pembagian SHU 100%. Yang lain tidak perlu kami jelaskan karena tambahnya itu sudah sesuai dengan pembagian SHU 100%. Kemudian berikutnya mulai halaman 12 Bapak Ibu, itu terdiri dari jumlah simpanan, kemudian sisa piutang anggota, kemudian jumlah simpanan, kemudian perhitungan SHU simpanan dan perhitungan jasa usaha. Itu kalau Bapak Ibu kepingin membuktikan apa bener hitungannya, kan nanti Bapak Ibu misalnya punya jasa simpanan pernah store bunga ya, setahun iki piro, dipengke faktor tadi yang saya hitung di depan. Tetapi ampun nganti pembulatan di belakang koma itu
hanya 2 angka loh, minimal 5 angka itu baru pas. Saya sudah membuktikan. Soalnya pembulatan dari 2 angka itu akeh loh, akeh kok, akeh. Dan nanti Bapak Ibu bisa membuktikan simpananku piro toh, nanti dikalikan faktor yang di depan tadi. Bisa dibuktikan, nanti kalau salah nanti direvisi ya Bapak Ibu. Kemudian di halaman terakhir itu jumlah yang tidak dibagi. Kemudian di halaman 12 yang paling atas itu Ibu Setiowitarti itu dituran Rp79. Ke bawah sampai totalnya sekian itu nanti masuk ke dana cadangan. Orang masuk nang kantongnya pengurus atau pengawas boten. Pun dibagi insentif tadi. Jadi misalnya SHU-nya itu 117.579 rupiah. Niku kak mboten enten toh, Rp9 niku mboten enten. Niku kok bulatnya dadi 500. Turane masuk ke dana operasi. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf nanti kalau ada penjelasan, minta penjelasan kami akan siap menjawabnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf. Tulis di angka 4. Pandangan umum terdiri dari pertanyaan, usul, saran anggota. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin usul, atau ingin memberikan saran, waktu kami persilakan. Namun demikian diatur di dalam anggaran dasar untuk usulan itu hanya 2 termin. 1 termin terdiri dari 5 orang. Pramila monggo ingkang badhe atur pangandikan ingkang kaitanipun kalian saran, usul, masukan utawi pitaken, monggo wekdal kawula aturaken. Untuk termin pertama 5 orang. Monggo. Nek boten enten nggih beneran wis rampung. Monggo Bapak Ibu yang akan menyampaikan usul saran. Pak Barun. Pak Barun. Pertama Pak Barun. 1. Dados Bapak Ibu menawi gadah pengunek-unek ampun dibatin. Nggih, ampun digawa mulih sebabnya yang dibutuh mantuk mungkin jawabannya kecewa. Mungkin penjelasan grundel enten wingking. Supados angsal penjelasan yang penjelasan kagungan pengunek-unek penjelasan sampaikan teng forum niki. Nggih. Monggo, sudah Pak Barun. Nggih. Mboten enten oleh. Nggih, Pak Barun, monggo Pak Barun. Nggih. Terima kasih. Untuk yang pertama, berhubung ada halangan dalam pandemi dan kami mengamati bahwa jalannya koperasi ini sudah baik dan lancar, biarpun ada hal-hal yang kurang karena orang tidak sempurna. Untuk itu dalam pemilihan pengurus kami mengusulkan karena mengurusi koperasi ini suka. Untuk itu kami setuju secara pribadi diteruskan 3 tahun lagi. Ini yang pertama. Dan untuk yang kedua, karena tiada pengawas, kalau kami memahami bahwa buku yang diberikan kepada anggota ini adalah juga pengawas. Ini yang pertama. Jadi buku yang diparingi kepada anggota dari pengurus itu juga sebagai pengawas. Tetapi bila mana akan ada, kami mengusulkan yaitu Om Joko Sunaryo dari kelompok Baluran. Dan laporan ini kami terima dengan bagus, yaitu sekali lagi kami secara pribadi pengurus diteruskan 3 periode. Terima kasih.
Matur nuwun kalau tampi. Jadi Pak Barun beranggapan bahwa kepengurusan yang berjalan pada saat ini sudah baik, maka dilanjutkan, diteruskan 3 tahun lagi. Namun demikian, ini usulannya Pak Barun. Namun demikian itu adalah hak daripada anggota. Usulannya Pak Barun kami terima, tetapi tetap nanti kita akan mengadakan pilihan pengurus, monggo teknisnya terpundi itu terserah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu. Yang kedua termasuk juga karena tidak adanya pengawas selama periode tahun 2022 karena Pak Bambang Sedo, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Budwi. Nah, untuk pengurus, pengawas ini Pak Barun secara pribadi itu menunjuk Pak Joko Sunario. Ini kami terima. Namun kembali lagi untuk pengawas pun juga kami serahkan kepada anggota nantinya. Karena keputusan tertinggi dalam rapat anggota itu adalah di anggota. Jadi nanti segala sesuatunya kami serahkan kepada anggota. Nanti teknisnya akan dipandu oleh koordinator. Betul ya? Termin pertama 1 orang kami berikan untuk termin kedua. Barangkali saat ini Bapak Ibu pun nemu penggalian pengunek-unek, maka Bu Sumarni. Sinten di Bulina kedua. Pertama Bu Sumarni Katino, kedua Bulina. Ada lagi? Lina Sia ya? Nggih. Monggo 5 orang, baru 2. Bang? Nonton monggo. Cekap termini namung kali lho nggih. Mengke ampun gelo, ampun kecewa. Yen dugi dalem Pak, aku jan dipengundek-undek ning kok ora tak sampaikan. Monggo Bu Katino. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami sudah mendengar semua penjelasan dari pengurus yang program tahun yang lalu ada usulan untuk souvenir yang sekarang realisasinya Doorpress souvenir belum bisa. Mohon diprogram lagi untuk tahun mendatang. Karena begini Pak, kelihatannya namanya Doorpress itu juga kita senang mendapat, tapi yang tidak mendapat itu kadang merasa gelo. Untuk itu saya harapkan Doorpress itu harganya diturunkan, tetapi diwujudkan souvenir supaya semua bisa merasakan. Misalnya sekarang dianggar 15.000 untuk Doorpress, nanti setelah menjadi souvenir hanya 10.000. Entah itu berupa apapun, kita semua bisa merasakan. Sekian usulan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Matur nuwun, Bu. Monggo Bu Lina. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya mau matur untuk pemilihan pengurus. Saya pribadi dan bisik-bisik tadi, konco-konco tadi tetap lanjut saja. Kedua, untuk Doorpress, saya kok kurang setuju sama Bu Katino ya. Kalau itu 15 mungkin bisa dinaikkan. Menurut saya, dan yang hadir itu mungkin bisa dapat semua walaupun harganya sedikit. Kalau
hadiah hadir itu mungkin dapat semua, walaupun hanya seberapa, tapi kalau door prize itu mungkin bisa dinaikkan, tapi banyaknya enggak banyak-banyak. Terima kasih, gitu aja Pak. Maksudnya beberapa saja yang door prize, tapi harganya yang rada naik dari harga 15 tadi. Terima kasih. Betul. Nah, ini saya akan menanggapi yang pertama dari Bu Fatila. Sebenarnya untuk diprogramkan tahun depan kami terima, dan nanti juga akan kami perhitungkan bersama-sama koordinator, karena koordinator adalah wakil dari panjenengan semua. Kalau panjenengan siap menerima SHU itu kecil, tetapi menerima souvenir tidak apa-apa. Karena contohnya gini, Bu Katino tadi memberikan gambaran. Kalau door prize harganya 15.000 kali 50 hanya 750. Tetapi kalau souvenir harganya 10.000 kali 170 artinya 1.700.000. Ini ada perbandingan yang sangat jauh. Itulah yang menjadi pemikiran pengurus dan pengawas. Tetapi kalau Bapak Ibu siap menerima SHU yo sak wontenipun nggih monggo. Memang door prize itu diadakan sapa sing rezekine apik ya entuk. Sing rezekine kurang apik ya entuk. Kula nu mboten nate ana door prize. Nggih. Jadi anunya seperti itu Bu, itu tetap kami programkan, tetapi kita tetap akan melihat pemasukan SHU pada tahun berjalan. Kalau memang itu memungkinkan dan SHU-nya itu yijik pantas, akan kita laksanakan. Jangan sampai ada salah satu koperasi di Wonogiri, di gereja juga, kalau SHU-nya itu kecil, ternyata itu menjadi bahan pembicaraan di gereja lain yang menjadi anggota. Wah, aku melu koperasi neng gereja kono SHU-nya sak cemrit. Pengurus tidak mengharapkan hal seperti itu. Ya, tapi ini tetap kami programkan, nanti kita evaluasi bersama-sama koordinator ketika tahun berjalan. Lalu untuk Mbak Lina berkaitan dengan pemilihan pengurus lanjut, itu sekali lagi usulan kami terima, namun tetap kami kembalikan kepada anggota karena ini haknya anggota. Nanti yang akan dipimpin oleh koordinator untuk teknisnya. Lalu door prize dinaikkan, tidak diadakan souvenir, tetapi tetap bentuk door prize. Hanya ini minta dinaikkan. Saat ini kula jenengan pirsa Mbak Lina. Sing dinaikke niku jumlahe napa regane napa loro-lorone. Oh nggih. Jadi jumlahnya saat ini lah 50 nggih. Sesuk umpamane dadi 75 nggih. Niki regane 15.000 sesuk dadi 20.000 ngoten nggih. Nggih. Itu nanti juga akan nah ini usulannya Mbak Dina itu kan nominalnya tidak disebutkan, jumlahnya tidak disebutkan. Nah monggo nek mboten souvenir disepakati door prize dinaikkan dua-duanya kinten-kinten pinten niku puterane jenengan lho. Kula pengurus niku mau nindakake amanah panjenengan. Nek souvenir mungkin mboten iso dilakukan karena makan biaya yang tinggi mengurangi SHU, tetap door prize, umpami tetap door prize niku dinaike pinten? Nek sakniki kan 20.000. 15 nggih. Sakniki 15. Jumlahe 50. Souvenir siap menerima SHU kecil nggih. Nggih, pun monggo niki anu panjenengan. Niki keputusan niku wonten panjenengan. Jadi niku ngen pojok lor kulon
niku pun sepakat souvenir. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa diputuskan ya diputuskan mawon. Ini Pak Tusinan badhe matur, monggo Pak Tusinan. Nggih, monggo Bendang. Sehingga mengurangi SHU yang ada. Tapi kalau souvenir roto Pak, semua dapat. Sehingga tidak menjadikan ganjalan hati mereka. Seberapa pun souvenir itu kok plastik siji rego Rp2.000 itu sudah souvenir namanya. Seberapapun tidak harus cari yang mahal, tapi semuanya dapat. Ngaten Pak ingkang pun kersakaken, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu. Jadi ini ada pertimbangan asas pemerataan. Gitu. Yang kalau wau Doorpress niku adu nasib. Gitu. Walaupun mengurangi tapi adu nasib, yang nasib apik ya enggak mengurangi. Tapi kalau masih disepakati souvenir, nggih mboten sah kokan matur, nggih souvenir ngoten nggih. Nggih, nuwun matur nuwun. Harganya mangke disesuaikan dengan pendapatan. Monggo Pak Tusinan. Matur nuwun. Ngengi badan hukum lho nggih, badan hukum. Usulan wontenipun souvenir itu akan memperkecil SHU. Nek SHU-ne cilik, pajeke ya cilik. Kan. Jadi bagi mereka yang sudah berbadan hukum, memperkecil pajak itu dengan jalan memperbesar pengeluaran. Kemudian kita ini belum berbadan hukum, usahane iki gedheke SHU ben mentul ngoten lho. Pramila ngaten, menika namun pemikiran kula lho nggih. Kenapa tan kali iki kok miriatan kok SHU-ne mak ceprit jebule iki pengeluarannya digedhekke ben pajaknya cilik. Souvenir itu kan nanti kan dibelikan semua, gitu. Itu akan memperkecil SHU. Menawi anggota sedaya setuju, saya sebagai pengurus mau ngitung kok, siap laksanakan. Sebenarnya usulnya Mbak Lina tadi sangat bagus, dinaikkan kedua-duanya. Itu juga perangsang, tapi tidak begitu jauh mengurangi SHU seperti yang dikatakan Pak Trimagu tadi. Asline sebenarnya kan merata gitu seperti katakan Bu Endang, pemerataan tadi bagus saja, tapi siap nanti SHU-nya kecil loh ya, matur nuwun. Berkurang maksudnya, dan berkurang lebih cilik timbang sing sakniki ngoten lho. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tusinan tambahanipun. Namun karena kemarin ya kita tuh kalau Doorpress itu siapa yang tidak baik, tetapi ini masukan dari Bu Endang, ini adalah asas pemerataan. Nggih, monggo kita cobi asas pemerataan. Nggih. Bener nggih? Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pandangan umum cukup, tanggapan dari pengurus cukup. Untuk itu kita akan masuk ke pengesahan. Nggih, ini akan disampaikan oleh Pak Ketua. Monggo, Putri. Untuk nah, Nggih. nggih. Nggih, Bang. Dampaknya pancen ngoten. Oh, anu to. Tahun sudah dibagikan padane 200.000. Pokok lho. Sifatnya sebenarnya ora cukup nambah sithik. Kata Nggih. Jadi niku panjenengan pirsani halaman 18 Bapak Ibu.
Ya usulnya Pak Barun, pembulatan ya Pak Barun ya. Pembulatan itu ditambahkan dengan pengadaan souvenir. Di situ halaman 18 baris terakhir yang tidak dibagi itu sejumlah 41.800 rupiah. Niku diusulkan untuk tambahkan souvenir. Makan. Ya, bahkan usulan. Oke, nantinya. Terus ini Bapak Ibu, tapi ini ada dampaknya. Mana ibu dan salah belum sampunten Pak Barun kalau mau mengusulkan pembulatan SHU yang halaman 18 terakhir itu kan 41.000 ya. Sesuai ADART nambah nggon cadangan. Cadangan itu nambah modalnya koperasi secara keseluruhan. Kan upama usul Pak Barun nanti terima, ADART dirubah. Kan ada sing paling penak niku karena souvenir itu biaya tahunan, ya dirubahnya biaya tahunan lebih penak. Oh pendapatannya saiki 1 juta, nggo souvenir 100.000 kan penak. Nek ya tak mubah DRT mumet ya. Nggih to? Nggih, sing paling penak niku biaya setahun ngurangi pendapatan setahun niku paling penak. Soalnya pun kasep kok pembulatan SHU masuk cadangan. Wes mlebu ADART. Wes ra misra dadak ubah ADART. Nggih mboten. Niki mung kula maturi wawasan mawon lho nggih. Nggih matur nuwun Pak Barun, penake pripun penake biaya setahun diperhitungkan karo pendapatan setahun. Nggih. Berdoa oh Durpres mawon. Dadi usule Mbak Lina nggih. Niku bagus. Nek Durpres niku mungkin iso SHI niku akan naik. Nggih. Soalnya souvenir niku kabeh anggota lho nggih. Upamane 10.000 ping 170 nggih lebih besar. Nek Durpres kan walaupun naik menjadi 25.000 kan swida apa 50 nek wingi 50. Lebih kecil gitu loh. Lah monggo loh, kalau secara keseluruhan souvenir ngacung souvenir KBA yang mawon. Soalnya kan munculkan kan nggih monggo. Pak Sarkirin, tapi kenal. Nggih monggo. Nggih, nyuwun kawigatosan Bapak Ibu sekalian. Karena ini ada dua pendapat. Satu pendapat souvenir, satu pendapat Durpres. Artinya kan deadlock. Mboten mungkin pengurus ajeng kedua-duanya. Saat niki nyuwun tulung diputuske secara aklamasi, nggih, supaya transparan. Nek aku melu sing souvenir, aku kok dirasani karo sing Durpres. Nek aku melu sing Durpres, kok dibagi karo souvenir. Mula supaya adil, kula serahke teng panjenengan niki putusan aklamasi. Sinten sing setuju Durpres ngacung ben diitung, nggih. Durpres lho niki nggih, sing setuju Durpres. Monggo ngacung sing dhuwur. Pinten masukan? Berapa? 43. Kemudian yang souvenir. Jadi dari yang masih ada di sini, karena sudah kami dari 170 peserta yang memilih Durpres
Kemudian yang souvenir hanya 8. Terus anu sabun cuan ini karena menjadi keputusan kita nanti tetap diadakan door prize dengan jumlah ditambah dan nilainya ditambah, mungkin nanti tergantung nanti pembicaraan antara pengurus dan koordinator di dalam merencanakan supaya SAU juga adanya berkurang juga tidak terlalu gratis kurangnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kami mohon jangan kundur dulu karena sebentar lagi akan selesai dan dilanjutkan pilihan supaya yang milih itu juga menggunakan haknya dengan baik anggota. Kalau begitu untuk door prize dan souvenir disepakati tahun depan diadakan door prize. Selanjutnya karena sudah ada tanggapan, usul saran, masukan dari Bapak Ibu anggota, kami akan melanjutkan acaranya yaitu pengesahan pesan. Nyun pirsa niki Bapak Ibu, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus pada tahun buku 2022 ini bisa diterima dan disahkan? Terima sekali lagi, bisa ya? Nah, terima kasih. Yang kedua, apakah sisa hasil usaha yang sebesar ini nih kau? Kali kau 55.021.945 dibagi nopo ditambahkan modal? Terima kasih, nanti akan dibagi kepada Bapak sekalian. Yang ketiga, panjenengan pirsani rencana tahun 2023 di halaman terakhir program kerja halaman 19, rencana kerja ada A, B, C. Jadi A dan B itu bidang organisasi, B keuangan, C rencana anggaran. Jadi di sini nanti pengurus akan mengadakan sedikit perubahan pada rencana biaya dalam hal kaitannya dengan door prize. Ngoten nggih? Untuk transport kemarin sudah dinaikkan. Jadi ini ampun nyun mindak meleh. Iya, karena SAU-nya kecil. Kalau kemarin tahun kemarin 30, sekarang sudah 40. Tahun depan juga masih 40. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu bersama-sama dengan SAU dalam satu amplop gitu. Jadi yang pertama niku uang hadir atau transport itu 40. Tetap nggih? Nggih. Kemudian yang kedua door prize nanti akan kita sesuaikan dengan usulan tadi. Ngoten nggih? Nggih, untuk programnya bidang keuangan apakah simpanan wajib tetap atau naik? Tetap. Jadi simpanan wajib itu setiap bulan panjenengan ngiur 15.000. Tetap apa naik jadi 20? Betul, jadi sekedar. Untuk simpanan wajib itu dinaikkan atau tidak itu harus ada pertimbangan, ada argumentasinya. Menurut saya sebagai pengurus, simpanan wajib 15.000 memang kalau ngeleboknya rekoso bencel. Tetapi untuk sirkulasi keuangan itu masih lancar, masih bisa. Jadi kalau menurut saya loh ya, niku mboten sah. Walaupun lo yang ngelebokke teng pembukuan niku rada rumit nek puluhan ngoten penak. Tetapi karena sirkulasi keuangan itu masih baik, masih mencukupi daripada nanti stagnan, ya. Nek kula tetap. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu, pertimbangan karena sirkulasi keuangan masih
tidak ada peningkatan, artinya ketika pertemuan tanggal 11 itu memang ada bulan-bulan tertentu yang saldonya tidak terserap. Misalnya penerimaan dalam 1 bulan itu sebesar kisaran 40 sampai 50 juta, yang pinjam hanya 20 juta, yang 30 juta itu nanti masuk bank. Kalau dimasukkan ke bank itu kita mendapat jasa yang kecil. Ini perjalanan Pak Bendara nih wow. Jadi tetap lanjutnya untuk simpanan khusus Natal ini dari minimal 10.000 maksimal 100.000 yang sudah berjalan seperti itu. Ya ini tidak kami ulas. Kemudian tentang pinjaman. Jadi bagi anggota baru itu pinjaman maksimalnya hanya 500.000. Menawi ada anggota keluarga penjenengan yang masuk menjadi anggota koperasi kemudian bulan berikutnya minjam, itu plafonnya hanya 500.000. Ingatan ya? Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan angsuran, itu tetap tidak ada perubahan dari tahun kemarin. Bunga juga tetap, resiko kredit juga tetap. Ya kan? Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi saya tegaskan yang poin G. Anggota yang namanya dipakai untuk pinjam anggota lain, anggota itu sendiri harus bertanggung jawab mengembalikan besaran saldo pinjaman ditambah bunga apabila terjadi tunggakan atau macet. Terus ngatos-atos panjenengan menawi meminjamkan nama kepada orang lain nggih ditanjeni sing saestu. Itu pesan kami agar supaya nantinya tidak ada masalah. Karena namanya dipinjam boleh, tapi kalau ada macet nanti juga harus tanggung jawab. Nikel yang program yang G ini nggih. Pembagian SAU persentase tetap namanya tenuawan. Tetap nggih? Nggih. 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 Kalau silih ngoten mawon. Contone. Dados proses yang proseduripun menawi namine Pak asmane Pak Barun dipinjam anggota lain niku syaratnya setor KTP kali damel pernyataan. Jadi ada KTP kedua belah pihak, ada pernyataan kedua belah pihak sanggup. Nah, namun ketika yang pinjam meminjam nama orang lain itu meninggal dunia, ini memang belum diatur ini Pak Tri. Keluarganya yang bertanggung jawab. Jadi kalau nama dipinjam orang lain itu harus ada perjanjian, kesepakatan bahwa apabila terjadi kemacetan itu di aturan itu yang namanya dipinjam itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Itu ada surat pernyataan kedua belah pihak dan fotokopi KTP kedua belah pihak. Artinya kemacetan itu entah itu meninggal, apakah itu tidak bisa menyelesaikan, itu tetap menjadi tanggung jawab namanya yang dipakai. Karena kalau yang meminjam itu sampai meninggal sampai sekarang belum ada aturannya. Aturannya tetap mengacu kepada namanya yang dipinjam yang bertanggung jawab. Iku ngoten. Ngoten nggih, dados pangertosan kita sedaya nggih Bapak Ibu. Ingkang terakhir tentang rencana anggaran
Niku kita tampi ya. Itu nanti juga dilaporkan karena ini sebagai panduan bagi pengurus untuk ngengreng amrih lancare, gitu. Dados program kerja tahun 2023 dapat diterima dan disahkan. Matur nuwun. Dengan demikian maka tugas kami dari pengurus yang lama sudah selesai. Maka dari itu kami bertiga, Bapak Trimagut, Bapak Tusiran dan saya menyerahkan kembali kepengurusan koperasi ini kepada Bapak Ibu anggota. Sekali lagi dalam pelaksanaan tugas selama periode 3 tahun yang lalu sampai hari ini, apabila pengurus banyak hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu anggota semua, kami bertiga mohon maaf, dan sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati untuk selanjutnya pilihan pengurus nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu koordinator. Kami bertiga akan lengser dari tempat ini dan nanti yang maju ganti Bapak Ibu koordinator. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ada lagi Pak Madud? Monggo. Yes, ya ini sebentar. Sebelum waktu sepenuhnya kami serahkan kepada koordinator untuk memandu pemilihan pengurus baru, ini mau ada sepatah dua patah kata dari koordinator kelompok Wonoboyo, karena yang definitif adalah Mas Sunar, tetapi pelaksana untuk tahun 2022 itu Mas Iwan. Supaya nanti Mas Iwan menjadi koordinator definitif, untuk itu Mas Sunar kami berikan waktu untuk menyampaikan. Monggo Mas Sunar. Matur nuwun kaliyan dipun paringaken saderengipun kula nyuwun pangapunten keadaan saya seperti ini. Saya tidak bisa melanjutkan untuk jadi pengurus, jadi koordinator. Untuk itu selama ini kan diampu oleh Mas Iwan. Saya mohon nanti untuk kelanjutannya berikutnya saya serahkan ke Mas Iwan. Apabila selama ini saya melayani anggota di kelompok Wonoboyo ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun Mas Sunar. Jadi untuk Bapak Ibu